Jadi saya kira ini saatnya untuk kita mendengar suatu tambahan keterangan dari Yohanes 17 dari Bang Naik, sekitar setengah jam minimal, maksimal sekitar 45 menit. Setelah selesai keterangan tambahan dari Bang Naik, rekan-rekan juga masih dipersilakan untuk membagi kesaksian atau pelajaran atau pertanyaan dari sesi PA kita hari ini. Monggo, Bang Naik. Jadi yang presentasi saya, Bang, ya, atau Bang Naik? Selamat siang teman-teman, ini dari kawasan Tangerang Selatan. Selamat siang Pak Naik, selamat siang Kak Nana. Ya, terima kasih. Ini saya pakai laptopnya Jonathan nih. Oke, terima kasih untuk Bang Gustaf dan Kang Wawan untuk sharingnya. Saya akan coba bagikan dalam bentuk PowerPoint. Kalau saya tidak berhasil, nanti Mas Steel yang akan presentasi dari laptop dia. Supaya saya nggak gatek juga, coba-coba nih. Kayaknya saya harus diberi hak, Mas, untuk bisa sharing, Mas. Kelihatannya tidak perlu hak khusus, Bang. Bisa langsung, Bang. Gitu ya? Ya. Di kanan bawah ada present now. Oke. Oke, mantap. Ya. Kalau sudah tampil, tolong diinfokan ya, supaya saya tahu. Sudah tampil, Bang. Mantap. Ya. Oke, sudah ya? Sudah, Bang. Sudah. Nah, Terima kasih. jelas, Mungkin jelas. sebagai latar belakang, saya ingin dulu mengapa saya tampilkan macam-macam sayuran nih. Karena selama di rumah ini kayaknya udah mulai sering ikut belanja nih. Dan saya ibaratkan kita semua membawa masing-masing satu jenis sayuran. Dan kalau hanya satu orang yang bicara, mungkin hanya terong atau timun, maka sayurannya tidak enak. Jadi semua kita harus berpartisipasi. Namun karena jumlah dan keterbatasan, singkatnya saya mendorong yang tidak pernah kita dengar suaranya, boleh juga lah nanti sharing pada waktu bagiannya. Saya akan sampaikan renungan saya. Tadi Bang Gustaf dan Kang Wawan sudah memberikan introduction yang sangat baik sekali kepada materi yang ingin saya sampaikan. Namun kalau dirasa ada pertanyaan, saya bersedia diinterupsi. Jadi teman-teman langsung aja unmute lalu bertanya boleh atau beri komentar. Jadi jangan biarkan saya nyerocos terus ya, maksud saya. Supaya ada interaksi. Oke, setuju ya? Ya. Oke, jadi Sebentar, Bang. ya, Bang. silakan. Kak Lina, Kak Damaris mohon di presentingnya di off-kan, Kak Lina. Apanya? Damaris. Apanya? Kak Damaris tolong jangan presenting, stop presenting. Itu ada tombol biru stop presenting karena presentasinya Bang Naik. Presentasinya Bang Naik nggak ada. Oke, udah. Silakan Bang Naik. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, dengan COVID-19 ini, saya merasa adalah kesempatan yang berharga yang kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi di dalam hidup kita. Kita bisa diam dan merenung, yang selama ini mungkin sebagian besar kita kerja tak kenal waktu oleh karena memang dituntut oleh perusahaan dan juga persaingan yang semakin berat di dunia usaha dan juga mungkin kebutuhan. Jadi itu semua menuntut kita sehingga hampir tidak ada waktu untuk kita diam. Tapi kelihatannya zaman ini entah bagaimanalah
akhirnya semua orang, dan bukan hanya Indonesia ya, seluruh dunia. Jumlah penduduk sekarang 7,5 miliar. Saya tidak tahu, mungkin bisa 7 miliar orang terpengaruh dengan ini. Jadi ini waktu yang sangat berharga. Mungkin juga ya kita masih belum tahu atau menganggap biasa saja atau apa, ya itu juga terserah kita masing-masing memang. Tapi usulan saya ini waktu yang paling baik untuk kita merenung. Nah, dari interaksi dengan teman-teman 1-2, pertanyaan yang banyak adalah sebenarnya untuk apa hidup ini? Oleh karena pada zaman ini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, orang yang cukup berada, orang yang terpandang, orang yang punya segala-galanya, dan tapi menghadapi COVID ini semua harta akhirnya tidak ada artinya. Saya dengar dari seorang juga teman di Semarang, salah satu orang yang terkaya di Semarang, dirawat di rumah sakit umum, seharusnya dia super VIP gitu, tapi dapatnya di bangsal kelas 3, oleh karena memang sudah tidak ada lagi tempat. Jadi betul-betul menghancur luluhkan semua kerinduan, mungkin cita-cita tersembunyi di dalam hati kita untuk menggapai dunia ini, mencari segala-galanya. Ya tidak salah juga sih, tetapi akhirnya mungkin kita akan berpikir untuk apa semuanya. Ada juga saudara-saudara yang bilang lah, sekarang baju yang bagus ini mau dipakai kemana lagi, yang pesta sudah tidak ada. Khususnya kita orang Batak ini kan banyak sekali kebaya-kebaya dan segala macam. Apalagi dengan gelang-gelang dan segala macam, ya mau dipakai kemana lagi. Agak heran juga kalau dipakai di rumah ya, jadi agak sulit juga. Jadi ya itulah teman-teman. Lalu puasa apa yang bisa membuat seluruh umat beragama harus mengevaluasi dirinya sendiri dalam hal dia bagaimana harus beribadah. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Menurut saya ini dahsyat sekali. Luar biasa. Ya ada orang yang mengatakan, ya carilah, ya kalau nggak bisa begini, ya caranya begitu, gini. Tapi kalau kita yang betul-betul sungguh-sungguh ingin memikirkan, mungkin bisa sedikit lebih maju selangkah lagi. Oh, sampai segitunya sejarah ini. Gedung-gedung tempat ibadah semua kosong. Sementara umat beragama, kita tahu, banyak yang rela mati untuk mempertahankan tempat ibadahnya. Dan dengan corona ini, semua dilibas, dan tidak ada yang dapat membela. Jadi teman-teman, menurut pendapat saya, cukup serius. Oke, saya dapat info bahwa tidak semua dapat melihat PowerPoint-nya, Mas Jo. Saya dapat melihat, Bang. Oh gitu. Atau mungkin karena tadi sempat. Apa saya ulangi stop sharing dulu ya? Atau mungkin stop sharing lalu sharing lagi diulang karena tadi sempat ketimpa sama seorang rekan yang lain tadi. Ya, makasih. Mas Setio, Bang Naik, apa mungkin PowerPoint-nya, tapi terserah sih, mau dibagi di grup WAG kita, atau terserah? Kalau misalnya nggak bisa. Terima kasih. Kayaknya harus di stop dulu Bang, baru presenting lagi. Iya, ya. Oke, ini saya sudah coba lagi. Iya, ya. Tadi ini sedang di off, lalu mulai lagi. Karena tadi ada yang masuk soalnya, nggak boleh dulu. Sekarang saya sudah coba. Ya, udah kelihatan ini, udah kelihatan. Oke, kelihatan. Bagus. Thank mantap. you. Jadi mohon jangan ada yang tekan setting ya. Oke, sudah kelihatan. Sudah ya. Oke, terima kasih. Jadi kembali lagi ke diskusi kita. Jadi segala-galanya ternyata kita akan tinggalkan, teman-teman. Tidak ada yang kita akan bawa. Jadi sangat menarik juga beberapa teman bertanya, kalau gitu jerih payah lelah kita selama ini apa begitu ya. Jadi itu cukup mengusik hati. Oke. Nah, teman-teman,
Saya melihat ini sedikit mundur ke belakang, dan saya ingin ngajak teman-teman membayangkan. Ingat ada musik dari John Lennon yang judulnya Imagine? Saya harap kita berhayal sekarang. Berhayal dari Yohanes 17. Lalu coba kita cari sebenarnya dapat nggak kita temukan? Sebenarnya untuk apa kita hidup ini? Oke, jadi kesan saya yang pertama adalah kita mulai dari sebelum segala sesuatu ada. Sudah lihat? Tolong satu Mas Tio kasih kode ke saya kalau sudah lihat slide berikutnya. Bisa, Mas. Oke, jadi kita akan menghayal sebelum ada segala sesuatu. Sebelum ada navigator, sebelum ada agama Kristen, sebelum ada dunia, sebelum ada Taman Eden, sebelum ada malaikat-malaikat, sebelum ada Lucifer, sebelum ada istilah dosa, sebelum ada segala sesuatu. Yang ada hanyalah Sang Ada itu. Di dalam ayat 5, Kristus mengungkapkan itu kepada Sang Bapa. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Slide-nya sudah tampak, Mas Tio? Tampak. Oke. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Teman-teman, kemuliaan Tuhan, kejayaannya, keperkasaannya, itu sudah ada sebelum dunia dijadikan ini. Kemuliaan Tuhan tidak bertambah atau berkurang dengan setianya saya. Apakah saya rajin berdoa ataukah saya melakukan dosa, kemuliaan Dia tidak bertambah atau berkurang. Karena kemuliaannya sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Kejayaannya, kehormatan Dia juga tidak bergantung apakah manusia itu akhirnya mengasihi Dia atau tidak. Bahkan kalaupun seluruh dunia, seluruh umat manusia yang ada tidak percaya, tidak diselamatkan, maka kemuliaan, kehormatan, jati dirinya juga tidak berpengaruh, bertambah atau berkurang. Karena kemuliaan itu sudah Dia miliki sebelum segala sesuatu ada. Inilah Allah yang kita kenal ketika Kristus mengungkapkan itu di dalam Yohanes 17. Dan ini sangat melegakan. Oleh karena kehormatan Dia, jati dirinya, siapa Dia, tidak bergantung kepada tingkah pola manusia yang tidak dapat dipercaya ini. Luar biasa Allah kita. Ayat 24, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu, Allah sudah cukup dengan dirinya sendiri, karena Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Teman-teman, kalau Allah kasih, maka Dia perlu objek untuk dikasihi. Dan Dia ada kapasitas juga untuk dikasihi. Bayangkan kalau Allah hanya sendiri dalam pengertian mutlak, maka Dia adalah Allah yang kesepian. Sehingga Dia harus mencipta supaya bisa mengasihi. Oh, maaf, Allah kita tidak seperti itu. Sebab sebelum dunia ada, Sang Bapa dan Sang Anak itu sudah saling mengasihi. Cukup dengan dirinya sendiri. Ini luar biasa sekali ayat 24 ini. Jadi kalau seluruh umat manusia pun tidak mengasihi Tuhan, maka mereka sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak perlu kasih saya. Dia tidak perlu
perhatian saya. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Sehingga dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga anak ada hidup di dalam dirinya sendiri. Allah yang kita kenal di dalam Kristus tidak perlu, tidak butuh, tidak bergantung kepada apapun di luar dirinya. Dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak butuh apapun di luar dirinya. Itulah Allah yang kita kenal di dalam Kristus, di dalam Yohanes pasal 17 ini. Luar biasa Allah kita. Dia puas cukup dengan dirinya sendiri. Megah, jaya, terhormat. Karena dia pencipta, sang pencipta. Kita makhluk ciptaan tidak demikian. Untuk hidup kita bergantung kepada udara. Untuk tetap hidup kita bergantung kepada asupan makanan dan seterusnya. Hanya Tuhan yang cukup puas dengan dirinya sendiri. Wow, ini Allah yang kita kenal dalam Kristus. Oke. Mas Tio, Oke, Bang. apakah cukup jelas? Kalau ada yang satu orang boleh komen, silahkan, siapa saja. Satu orang saja, bagus juga kalau yang muda-muda senang juga mendengarkan suara mereka. Jangan segan-segan deh ya, yang muda-muda. Justru kami butuh mungkin yang muda-muda ini membawa cabai supaya sur tadi jadi enak. Silahkan. Halo Bang. Ya, Ya, silakan Desmond. Kalau misalnya sang ada itu, maaf ya, maaf sebutkan nama dan di mana supaya kita tahu kenal semua. saya Desmond Bang di Pondok Cabe. Oke, ya silahkan. Kalau Tuhan itu dia cukup dengan dirinya dan tidak butuh kasih manusia. Mengapa dia harus menciptakan manusia? Begitu Ya. Bang. Ya, terima kasih. Jadi itulah kehebatan Bang Desmond sebagai ahli di bidang financial forecast. Halaman berikut inilah nanti menjawab itu, Bang Desmond. Jadi sudah tahu dia isi dari slide berikut. Mantap, ya. Terima kasih. Kita lanjut aja ya. Oke, Bang. Ya. Jadi kalau saya simpulkan dalam kata-kata adalah, apakah sudah sampai? Sudah. Ya. Allah sudah ada dengan sendirinya. Dia tidak bergantung kepada apapun di luar dirinya. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kejayaan, dan jati dirinya tak berkurang atau bertambah dengan kesetiaan ataupun pemberontakan kita. Allah puas dengan dirinya sendiri, terlepas dari pujian ataupun kedegilan hati manusia. Allah tak membutuhkan dan tak bergantung kepada apapun di luar dirinya. Ini pertanyaannya Bang Desmond. Lalu, mengapa Diko dan Daku tercipta? Apa yang ada di dalam benak Sang Maha Kuasa? Kok menciptakan kita? Kan dia tidak butuh kita. Apa yang muncul dalam hatinya sehingga dia berpikir untuk menciptakan kita? Dan kita sudah merasakan sekarang ini dengan semua penderitaan yang ada. Mengapa Dikau dan Daku tercipta? Pertanyaan filosofis, tapi
Semoga kita dapat dekati dengan hati. Bisa jadi agak nggak masuk rasio, tapi saya usulkan biar hati kita yang menjadi komando untuk memahami slide-slide berikut ini dengan menguping curuhat ilahi di Yohanes pasal 17. Karena itulah seperti kalau kita ibaratkan manusia seperti pertanggungjawaban dari Mesias kepada Sang Bapa, curuhat terakhir sebelum dia menuju kayu salib, menceritakan rahasia yang ada di balik cakrawala dan apa yang dia lakukan selama di dunia. Jadi walaupun ini pertanyaan filosofis, saya merasa sangat membumi, sangat kena dengan kita. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat beberapa ayat yang ada indikasi kuat di dalam Yohanes pasal 17. Ayat 21, 22, dan 23. Mirip dengan Bang Gustaf tadi. Tapi mungkin saya bawa dari sisi yang lain. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Ya, oke. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini ayat 21 ini mantap sekali teman-teman. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi Mesias, Bapa, jadi satu, dan kita dimasukkan menjadi satu juga. Ayat 22. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat berikutnya, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Wow. Bisakah kita katakan ini adalah keputusan Sang Pencipta sebelum segala sesuatu ada, agar makhluk yang disebut manusia ini bisa bersatu dan menjadi satu dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Ini kelihatannya akan sedikit lebih jelas kalau kita lihat apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Dalam ayat ini, ayat 1-2 saya ringkas saja, berharap kalau teman-teman ada waktu silahkan baca lebih lengkap. Jadi apa yang telah ada sejak semula, jadi ini cerita tentang firman hidup, yaitu Kristus itu sendiri, yaitu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa. Ayat 3 saya rasa menjadi kuncinya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi ayat 3 Rasul Yohanes mengundang manusia untuk boleh bersekutu dengan murid-murid. Karena persekutuan murid-murid adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Dengan bahasa lain, mengundang untuk bergabung di dalam persekutuan Bapa dan anaknya, Yesus. Menjadi satu kesatuan yang kekal dan abadi. Oke, saya berhenti dulu sebentar. Kalau ada lagi satu orang komen ataupun beri pertanyaan atau menambah penjelasan, silakan. Boleh komen, Bang?
Halo. Silakan siapa? Saya maju Mas Setio. Silahkan, kenalkan diri dan dari mana? Saya maju dari Cikarang, Bang. Oke, silahkan. Ya, saya mau komen beberapa hal aja ya. Ya, Yang pertama adalah yang saya dapat dan yang saya pelajari dari Yohanes 17 ini, sama juga dari presentasi yang Abang, saya dapat 3 hal. Hal pertama adalah bahwa tadi di Yohanes 17 dikatakan bahwa dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita ini adalah yang dibentuk atau yang dibuat percaya sama Tuhan untuk menjadi terpisah dengan dunia. Dan dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak mengenal mereka sama seperti mereka tidak mengenal dunia. Kan dikatakan demikian. Nah, artinya apa? Mungkin saya harus belajar memahami bahwa apa sih perbedaan orang-orang yang di dalam Tuhan dengan orang-orang yang ada di dalam dunia, sehingga mereka berbeda. Dalam kenyataannya kan banyak orang membaca firman Tuhan belum tentu bahwa dia nggak sama dengan dunia, karena banyak juga orang belajar firman Tuhan. Ada orang juga berbuat baik, tapi orang dunia juga berbuat baik. Ada juga orang misalnya melakukan sesuatu yang mungkin bisa berkhotbah, itu bahkan menjadi pendeta, tapi kadang-kala juga orang ternyata juga bukan orang yang memang yang diperuntukkan. Jangan-jangan juga termasuk orang dunia. Nah, tetapi di dalam sebenarnya ada jawaban yang lain yang di dalam Galatia dikatakan bahwa, atau di dalam Roma, bahwa Allah itu adalah kasih, bahwa orang yang percaya dengan dunia itu memiliki ciri-ciri bahwa tadi dikatakan bahwa Allah kita ada di Allah, Yesus Kristus ada di dalam kita, bahkan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin itulah yang membedakan kita itu beda dengan orang dunia. Nah, masalahnya itu memunculkan apa sehingga kita berbeda dengan dunia ini? Memunculkan apa ketika ada Tuhan Yesus atau Allah di dalam diri kita? Nah, kalau saya baca di Galatia 5, ya mungkin ada buah-buah kasih ya, dan ada kasih karunia gitu. Itu aja satu. Yang kedua, itu yang membuat menjadi tujuan hidup kita supaya kita dikuduskan. Tadi Bang Wawan bilang bahwa ya harus kudus. Nah, kita kalau supaya menjadi satu dengan Bapa dan menjadi satu dengan Anak, bahwa kita harus kudus. Nah, itu kita harus kudus berarti harus, itulah membuat kita yang berbeda dengan dunia. Dan implikasinya apa? Kita harus senantiasa hidup di dalam kekudusan, berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi kudus. Itu yang pertama yang saya dapat. Yang kedua adalah di sini juga disuruh ditugaskan untuk memberitakan kepada orang, supaya memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan supaya orang-orang juga bisa terpilih, orang-orang juga bisa percaya dan hidup menjadi kudus, supaya sama dengan persekutuan dengan Tuhan pada suatu saat kita akan hidup kudus. Yang ketiga yang saya dapat adalah kalau kita hidup di dunia dan dalam kondisi yang seperti sekarang ini juga kita mengalami pandemi atau tidak sama sekali, ya itu kadang-kadang sudah risiko kita juga untuk menjadi harusnya berbeda dengan orang dunia. Mestinya dalam sikap, dalam tindakan, bahkan mungkin dalam perilaku kita melihat kehidupan yang baik, melihat perbedaan, melihat misalnya masalah gitu. Kalau kita masih sama dengan hal yang melihat kita Jakarta, yang kita khawatirkan mengenai kehidupan, perencanaan, jabatan, saya kira mungkin kita banyak
diri sendiri dan saya sendiri juga bertanya apakah kita itu berbeda dengan dunia ini, sehingga pada akhirnya kita bisa layak dengan Tuhan. Padahal kita ingin bersatu dengan Allah, bersatu dengan Yesus itu. Apa yang sebenarnya harus terbentuk dalam Yesus dan Allah itu pelajaran saya. Oke, ya. Terima kasih ya dari Nathanael ya. Oke, apa yang disampaikan oleh Nathanael sebenarnya itu bahan untuk PA 2-3 kali lagi setelah ini ya. Jadi coba kita berpikir ke belakang dulu yang lebih sederhana. Tapi terima kasih itu masukannya udah baik. Teman-teman kayaknya berpikir sudah jauh ke depan nih. Saya agak terlambat ini kalau begitu. Bahan ini kita coba untuk berpikir untuk apa sih saya hidup ini, mengapa saya tercipta. Nah, kalau yang tadi mungkin kapan-kapan kita bisa lanjutkan diskusinya, mungkin lebih menarik dengan bahan-bahan yang kita siapkan. Tapi ini adalah dari ayat-ayat ini kita lihat tadi bahwa Kristus bercerita tentang kesatuan. Kita ini kesatuan seperti Sang Bapa dan Sang Anak satu, lalu kita dimasukkan di dalam kesatuan itu. Kemudian Rasul Yohanes mengatakan diundang untuk kita ikut di dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Tadi Kang Wawan sedikit menyinggung tentang persekutuan Tritunggal yang Maha Kudus itu. Jadi ini undangan untuk kita masuk ke dalam persekutuan itu. Istilah persekutuan mungkin nanti kita akan lihat, karena istilah persekutuan di lingkungan umat Nasrani mungkin sudah dicirikan dengan ritual atau segala macam, tapi sebenarnya bukan itu. Kita akan lihat berikutnya. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk melihat ide ini, bahwa dari awal Tuhan ingin kesatuan, lalu Dia mengundang kita masuk ke dalam persekutuan Sang Bapa dan Sang Anak. Setelah ini ada rencananya, barulah kalau kita lihat di Kejadian pasal 1, apakah sudah sampai slide-nya? Sudah, Bang. Sudah, oke. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi teman-teman, kalau kita ikuti diskusi ilahi itu tadi, ada dulu maksud, baru baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan sebaliknya, setelah manusia dibuat, aduh, kok begini manusia, jadi mau diapain ini? Saya rasa bukan begitu Allah kita. Dia sudah ada maksud dulu, baru seolah-olah berkata, baiklah. Let us, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain. Baiklah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya dia bisa bersatu dengan kita dan menikmati persekutuan Sang Bapa dan Sang Anak itu. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 27 berkata begini, demikianlah Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Teman-teman, coba konsentrasi ke ayat 27. Demikianlah Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Seperti dirinya sendirinya itu dicirikan dengan laki-laki dan perempuan. Saya rasa teman-teman ingat semua kisahnya dalam Kejadian pasal 2, ketika Adam seorang diri, tidak tahu berapa lama memberi nama binatang, tapi dia sendiri tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Akhirnya dia tidur, kemudian Tuhan mengambil tulang rusuknya, menciptakan Hawa. Jadi Hawa ini adalah Adam, tapi beda. Semua dasarnya diambil dari Adam, tapi beda. Hawa itu sama dengan Adam, tapi beda. Kemudian kita lihat di dalam Kejadian 2 bagian yang terakhir, bahwa satu statement yang diulang oleh Kristus dan diulang oleh Paulus di dalam kitab Efesus dan Kristus di kitab Injil. Maka seorang laki-laki
akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maka mereka bukan lagi dua, tapi satu. Kata satu di situ dipakai dari bahasa Ibrani namanya ehad. Teman-teman bisa googling, cek di Google apa arti ehad. Ehad ini yang dipakai waktu Adam dan Hawa menjadi satu. Itu dipakai kata ehad. Dan kata ehad ini juga yang dipakai menjadi shema di Ulangan pasal 6 ya. Hai orang Israel, ketahuilah Allah itu ehad. Kalau dalam bahasa Ibrani, saya nggak ahli, saya hanya googling saja ya, teman-teman bisa keliru dikit nih, jadi tolong dicek. Kalau dia satu single mutlak, itu yahid. Dalam bahasa Arab jadi tauhid. Tapi yang dipakai ehad. Dan ehad ini diterjemahkan akhirnya kalau ke Tuhan Elohim. Itulah Allah yang kita kenal. Jadi kesatuan itu tadi seperti kesatuan laki-laki dan perempuan di dalam ikatan keluarga. Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, darah dari darahku. Kalau dia kesenggol sedikit, hatiku pun sakit. Kalau dia menangis, apalagi aku. Jadi ada satu ikatan kesatuan yang luar biasa. Jadi persekutuan sang Bapa dan sang Anak itu tadi, kita diberi kehormatan untuk menikmati emosi yang terjadi hubungan sang Bapa dan sang Anak. Sehingga kita melebur menjadi satu dengan sang pencipta itu. Sehingga hati kita connect, menikmati dalam satu community, dalam satu hubungan yang luar biasa yang disebut ehad menjadi satu. Oke, jadi kerinduan Tuhan rupanya pada satu titik di dalam keabadian, ketika belum ada makhluk ciptaan, ketika belum ada malaikat-malaikat, belum ada dunia alam semesta, Big Bang pun belum ada. Sebelum ada waktu, sebelum ada segala sesuatu. Di dalam keabadian, Tuhan memutuskan untuk memperluas persekutuan Tritunggal yang Maha Kudus itu dan memasukkan saudara dan saya. Sudah sampai, Mas Tio? Sudah, Bang. Jadi suatu masa dalam keabadian, sebelum ada segala sesuatu, diputuskan untuk memperluas persekutuan Tritunggal yang Maha Kudus dengan memasukkan saudara dan saya. Itulah teman-teman tujuan dari semula mengapa engkau dan aku ada. Untuk menikmati Tritunggal, persekutuan Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau bahasa Greek-nya katanya, saya hanya tinggal kutip saja dari apa yang saya tahu. Persekutuan itu koinonia. Koinonia itu seperti community, seperti kesatuan yang ehad, yang bukan hanya melebur seperti suami dan istri. Maka mereka bukan lagi dua, tapi satu. Itulah keberadaan kita, teman-teman, di muka bumi ini. Kenapa kita ada? Dan ini saya rasa yang perlu kita, saya menulis ini, too good to be true. Terlalu indah ini suatu kenyataan, suatu kebenaran. Dan ketika ini diputuskan, maka histori, sejarah sang pencipta itu, masa tanda kutip, masa depan sang pencipta itu tidak pernah sama lagi. Allah sedemikian rela hidupnya dipengaruhi oleh yang disebut dengan manusia itu.
Inilah satu misteri yang luar biasa sekali. Sejarah Allah jadi berubah oleh karena kerelaan Dia membuka persekutuan yang Dia tidak butuh apa-apa pun. Apakah itu sebabnya Dia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Setelah mempertimbangkan, memutuskan, kalau kita anggap berpikir seperti kita lah, mempertimbangkan positif negatifnya dan segala macamnya, akhirnya Tritunggal yang Maha Kudus itu sepakat. Oke deh, baiklah kita membuat manusia. Dan sejak keputusan itu, quote unquote, tanda kutip, masa depan Tuhan tidak sama lagi. Oke, kita sudah, jadwal saya sudah ini, jadi saya teruskan aja, setelah itu nanti kita resume ya. Jadi kalau begitu, relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi cinta. Relasi seperti suami dan istri. Kejadian pasal 1, halaman-halaman pertama di Alkitab kita cerita tentang suami istri, Adam dan Hawa. Dan bagian terakhir dari Alkitab kita di kitab Wahyu, itu pun adalah wedding festival, perjamuan anak domba Allah. Jadi mulai dengan hubungan suami istri, berakhir di kisah perjamuan perkawinan anak domba Allah. Jadi Alkitab mulai dengan kisah cinta, diakhiri dengan kisah cinta. Walaupun kita harus setuju, ini kisah love heart. Jadi kisah cinta yang berdarah-darah. Luar biasa. Hubungan daku dan dikau dengan Tuhan itu bak relasi suami istri. Relasi yang ditaburi cinta sejati dan nan murni, kekal abadi hingga nanti tak henti-henti. Inilah yang saya pikir yang disebut dengan hidup yang kekal, teman-teman. Ketika kita akan mengenal Dia sebagaimana kita mengenal pasangan hidup kita bagi yang sudah menikah. Tidak pernah kita akan penuh mengenal pasangan hidup kita. Begitulah kita nanti dengan Sang Bapa dan Sang Anak itu. Dibutuhkan keabadian dalam mengenal Sang Cinta. Jadi surga kita bukan surga yang duduk-duduk, minum ini, makan itu, tidak ini. Lebih dari itu kawan-kawan. Ayo jangan kita patah semangat menjalani hidup ini. Maju terus. Ada drama yang luar biasa menanti di depan. Karena hubungan kita adalah relasi cinta dengan Sang Kekal itu. Abadi. Dan berita yang kita sampaikan ke orang adalah, ayo gabung dengan kami. Oleh karena kami juga punya hubungan dengan Sang Cinta itu. Ayo cicipi, cicipi. Jadi ini bukan masalah teologia, ya mungkin bisa juga lah, tetapi bukan itulah bagi kita kebanyakan. Ini masalah hubungan, relasi, masalah kenal. Itu sebabnya Kristus mengatakan dalam ayat 3 tadi, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa Dia mengenal engkau, the only one true God. Dan Kristus yang engkau utus. Lalu dalam Matius pasal 7 dikatakan, pada akhir zaman nanti akan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bukanlah kami begini demi namamu? Bukanlah kami demi namamu? Tapi apa kata Kristus? Nyalah engkau yang berbuat jahat, sebab aku tidak mengenal engkau. Wow. Jadi ini adalah pengenalan, relasi, hubungan. Tidak pernah kita berhenti mengenal Kristus nanti, kawan-kawan. Jadi dibutuhkan keabadian. Luar biasa nanti di surga. Saya berharap kita semakin merindukan hari-hari itu. Paling tidak saya lah. Oke. Karena ini hubungan cinta, maka statement-statement berikutnya agak sentimental, teman-teman.
agak sedikit apa ya? Kristus curhat dengan agak sedikit penuh emosi. Sebagaimana orang yang jatuh cinta, penuh dengan bunga-bunga. Mari kita lihat ayat-ayat berikut. Boleh minum dulu sebentar, kalau sudah haus bagi yang nggak puasa, silahkan. Siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi kisah hidup kita adalah kisah cinta ya, kisah surga. Oke, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Ini adalah curahan dari Kristus. Ayat 24, ya Bapa, aku mau, Mas Tio udah sampai? Sampai. Oke. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Teman-teman, kalau orang yang jatuh cinta tidak akan mungkin mau jauh dari kekasihnya. Bersyukurlah sekarang sudah ada media seperti ini, kita bisa tatap muka dengan orang yang jauh jaraknya. Tidak ada kisahnya. Orang yang lagi jatuh cinta ingin berjauh-jauhan. Selalu ingin memandang mukanya. Selalu rindu untuk bertemu. Tidak apa-apa, hanya dengar suaranya saja deh. Nggak apa-apa. Kalau namanya saja disebut, bergetar hati ini. Itu namanya orang yang jatuh cinta. Dan kalau si dia lewat depan kita, lalu kelilipan matanya, kita pikir dia main mata dengan kita. Itu namanya orang jatuh cinta. Beginilah Kristus. Aku mau ya Bapa, aku mau. Dimanapun aku berada, mereka juga berada. Bersama-sama dengan aku. Wow, ini luar biasa sekali. Inilah Allah kita. Jadi kalau saya bisa tangkap dari ayat ini, hati Tuhan Kristus itu berbunga-bunga kepada saudara dan saya. Walaupun saya sering mungkin jual mahal dan tidak merasa, tapi hatinya berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Begitu berbunga-bunganya, sampai dia rela di atas kayu salib, menuju kayu salib. Tidak masalah bagi dia. Jadi kawan-kawan, ini kisah cinta yang luar biasa sekali. Itulah keinginan daripada Kristus kepada kita. Sehingga dia bilang, oke, janganlah khawatir. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, tidak seperti diberikan dunia ini. Oke, slow saja, saya pergi dulu menyiapkan tempat bagimu. Bagi seorang suami, menyediakan tempat bagi keluarganya itu istilahnya luar biasa, teman-teman. Kalau tempat sudah selesai, aku akan jemput kamu. Wow, kapan-kapan kita bisa diskusikan itu maksudnya apa. Sejauh yang kita tahu, bisa kita sharing. Dan kerinduan dia adalah supaya di mana aku ada, mereka juga ada. Inilah harga kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Mungkin orang dunia tidak menganggap kita sedikit pun rileks, santai saja. Ada Sang Pencipta yang merindukan kita siang dan malam. Begitulah kasih Tuhan kepada kita. Berikutnya, cinta itu memang agak egois, kawan. Agak egois dan ya egois. Kristus katakan mereka begini, mereka ayat 6, 9, dan 10. Sudah sampai, Mas Tio? Oke. Oke. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Wow. Cinta memang egois. Ingin memiliki 100%. Tidak masuk akal kalau ada orang saling jatuh cinta tapi hanya 50%. 50%-nya dia bersedia dimiliki orang lain. Oh tidak ada itu. Cinta yang murni dan sejati, dia ingin hati kekasihnya 100% untuk dia.
Jadi ketika bangsa Israel hatinya terpaut kepada berhala-berhala, oh sakit kali hati itu, sakit kali. Dan itu Tuhan ulang-ulang ceritakan. Hancur hatiku, kata Tuhan. Sakit hatiku, pilu hatiku, kata. Dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dan seterusnya, penuh cerita itu. Jadi Alkitab bisa kita sebut sebagai kisah cinta. Dua hati yang terikat di dalam keabadian, diputuskan, tapi yang satu serong. Dan kitalah yang serong itu. Inilah artinya cinta, memiliki. Jadi ini sebenarnya rebutan kepemilikan. Adam dan Hawa itu sebenarnya eksklusif milik Tuhan, milik Tuhan. Tapi apa daya, memang cinta tidak bisa dipaksakan. Dan kita memilih membelakangi dia. Jadi bagi mereka yang berbalik oleh karena kemurahan yang kita dapat di dalam Kristus, inilah kerinduan Tuhan. Dimanapun kita berada, Kristus ingin dia juga di situ. Dimanapun Kristus berada, dia ingin kita juga di situ. Dan setelah itu kita menjadi miliknya, eksklusif milik dari Tuhan. Oke, bagian akhir, saya harap 5 menit terakhir. Bagian akhir, karena kita demikian khusus, maka kita memiliki sifat-sifat khusus. Itu yang saya dapat, ini singkat saja. Kadang-kadang kita tidak sadari. Dalam ayat 14 dikatakan, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kawan-kawan, kalau di dunia ini kita kena COVID, kalau di dunia ini kita kena penyakit ini, penyakit itu, diusir, dibenci, di apa? Slow, santai, relax. Memang kita ini orang asing di sini. Aliens. Jadi udahlah, tidak perlu kita terlalu khawatir. Saya ini ngomong ke diri saya sendiri ya. Tidak perlu khawatir, relax saja dengan apa yang ada. Kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini, ya memang itu sudah suratan kita. Kita tidak berasal dari dunia ini. Tidak berasal dari dunia ini. Dunia ini bukan milik kita. Dan kita tidak dimiliki oleh dunia ini. Kita sudah ada pemiliknya. Lalu kalau begitu, kenapa kita di dunia? Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kalau begitu ada special assignment teman-teman bagi kita semuanya. Ini yang sangat menggairahkan. Jadi kita hidup bukan hanya seperti hidup begitu saja, seperti kera di hutan atau bekerja seperti kerbau di sawah. Tidak, kita ada special assignment. Spesial yang khas untuk kita masing-masing karena sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Dan itu semua oleh karena doa kekasih hati kita, Mesias. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita ada di Maya ini, persekutuan Maya ini oleh karena ayat 9:20 ini. Tuhan sudah berdoa. Kristus ketika dia ada di dunia ini, dia berdoa kepada Sang Bapa. Dan hasilnya kita. Jadi don't worry too much untuk pelayanan bagi mereka yang was-was dengan pelayanan nanti gimana regenerasi, gimana santai, slow. Kristus sudah mendoakan itu untuk generasi berikutnya. Bukan kita tidak dibutuhkan sebenarnya. Itu hanyalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Jadi teman-teman slow, santai, relax, nikmati Tuhan di masa-masa seperti sekarang ini. Saya senang dengan ucapan Mark Twain ini. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Saya harap sekarang kita sudah tahu mengapa kita dilahirkan. Moga Bang Desmond sudah bisa lebih lega lagi berpikir sekarang ini. Udah terjawablah pertanyaannya. Hari kita dilahirkan dan hari di mana kita tahu mengapa kita ada di dunia ini. Itulah 2 hari yang paling besar. Puji Tuhan kita sudah dapat jawabannya. Dan bagian akhir, lalu so what gitu loh. Sampai ya, udah ya? Ya. Ya,
Jadi dari kita yang beragam ini ada yang tomat, ada yang terong, ada yang jahe, wortel, ada kunyit, ada ini apa ini, ada segala macam. Itu ibaratnya kita masing-masing. Jangan berusaha wortel menjadi terong. Waduh, sakit sekali itu. Jangan berusaha terong menjadi tomat, kunyit menjadi toge di sini. Kita masing-masing unik. Oleh karena kita diutus dan oleh karena special assignment, maka kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih menjadi apa di sini sebelum dunia dijadikan. Maka kawan-kawan, tidak percuma semua latar belakang hidup kita sampai hari ini. Karena masing-masing kita ada peran seperti sayuran-sayuran ini. Seperti apa. Dan karena itulah maka latar belakang kita berbeda-beda. Dan ingat, tomat tidak bisa menggantikan kedudukan wortel. Jahe tidak bisa menggantikan timun. Bawang putih tidak bisa menggantikan toge. Masing-masing kita punya assignment khusus di muka bumi ini. Dan tidak ada yang bisa melakukan dengan baik selain saudara dan saya. Sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Bagaimana itu? Ya, to be continue. Kalau memang umur kita panjang, kita bertemu lagi. Itu dulu Mas Tio. Silahkan lanjutkan. Oke. Terima kasih Pak Naik. Dan terima kasih rekan-rekan untuk kesabaran mendengarkan juga dan merenungkan sambil mendengarkan. Saya lihat ada beberapa kawan ingin masuk tetapi tidak berhasil. Nanti kita evaluasi.